Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Kasparianto dengan NIM 09021382025155 untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan, memprediksi nilai pembelajaran siswa dengan metode backpropagation dengan studi kasus, yaitu SMP Negeri 1 Salapian. Pertama adalah pendahuluan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar tidak selamanya dapat berjalan lancar. Kemungkinan ada saja masalah yang ditemukan, terutama masalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Keadaan ini merupakan masalah umum yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Biasanya, guru akan memprediksi peserta didik yang memiliki potensi prestasi belajar rendah, dianggap sebagai siswa yang mengalami kesulitan atau gangguan belajar. Perbedaan individual tersebutlah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar pada setiap anak. Dengan demikian, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima pelajaran maupun menyerap pelajaran, inilah yang disebut sebagai kesulitan belajar. Maka dari itu, saya ingin membantu para guru di siswa Negeri Salapian agar dapat memprediksi nilai pada siswa dengan menilai dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dari para siswanya. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan meniru cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Yang kedua adalah metode penelitian. Sebelum itu, jaringan saraf tiruan merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran otak manusia. Sedangkan menurut Eko Prasetyo, jaringan saraf tiruan merupakan suatu konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan yang didesain dengan mengadopsi sistem saraf manusia, yaitu pemrosesan utamanya yang ada di otak. Dengan analogi kerja otak manusia tersebut, jaringan saraf tiruan terdiri atas sebuah unit proses yang disebut dengan neuron atau akson kalau dalam otak manusia, yang terdiri dari penambahan ader dan fungsi aktivasi sejumlah bobot sinaps dalam otak manusia, kemudian sejumlah vektor masukan dendrit dalam otak manusia. Fungsi aktivasi ini berguna untuk mengatur keluaran yang diberikan oleh neuron. Berikut adalah gambar dari desain jaringan saraf tiruan untuk diperlihatkan oleh gambar di bawah ini, yang mana kita mempunyai inputs, hidden layer, dan outputs. Pengertian backpropagation. Yang pertama adalah pengertian memprediksi. Prediksi adalah proses peramalan kejadian di masa datang dengan berdasarkan data variabel di masa sebelumnya. Di masa datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan intuisi. Dalam prediksi juga sering digunakan data kuantitatif sebagai pelengkap informasi dalam melakukan peramalan. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan juga output layer. Backpropagation juga merupakan metode pembelajaran jaringan saraf tiruan yang paling umum digunakan. Backpropagation bekerja melalui proses secara iteratif dengan menggunakan sekumpulan data. Contoh data yaitu data training. Membandingkan nilai prediksi dari jaringan dengan setiap contoh data. Dalam setiap prosesnya, bobot relasi dalam jaringan modifikasi untuk meminimalkan nilai mean squared error antara nilai prediksi dan dari jaringan dengan nilai sebenarnya. Modifikasi relasi jaringan saraf tiruan itu dilakukan dalam arah mundur dari output layer hingga layer pertama dari hidden layer, sehingga metode ini disebut dengan backpropagation. Kemudian ada arsitektur backpropagation. Backpropagation memiliki beberapa unit yang ada dalam satu atau lebih layer tersembunyi. Arsitektur propagation terdiri dari n buah masukan ditambah dengan sebuah bias. Sebuah layer tersembunyi yang terdiri dari p unit ditambah sebuah bias, serta m buah unit keluaran. Vij merupakan bobot garis dari masukan unit xi ke unit layer tersebut ke zj. Kemudian Vj0 merupakan bobot garis yang menghubungkan bias di unit masukan ke unit layer tersebut berada di variabel zi. Kemudian variabel wkj merupakan bobot dari unit layer tersembunyi zc ke unit keluaran yk. Dan kemudian variabel wk0 merupakan bobot bias di layer tersembunyi untuk keluaran variabel zk. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi.
Dalam backpropagation, fungsi aktivasi yang dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kontinu, terdiferensial dengan mudah, dan merupakan fungsi yang tidak turun. Salah satu fungsi aktivasi yang memenuhi ketiga syarat tersebut yang sering dipakai berikut adalah fungsi aktivasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah fungsi simoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf tiruan yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi simoid biner merupakan nilai range 0 sampai 1. Fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf tiruan yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 1 sampai 0. Definisi dari sigmoid biner adalah sebagai berikut. Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner. Hanya saja output dari fungsi ini memiliki range 1 sampai min 1. Definisi fungsi bipolar ini adalah sebagai berikut. Kita dapatkan ada variabel f2x sama dengan f2x min 1 dengan turunan f2x aksen x sama dengan 12 1 per f2x dikurang 1 min f2x. Menggunakan bobot hasil hakil pengolahan data selama ini sebagai bobot awalnya. Proses ini dilakukan secara berulang sampai pada maksimum epoch atau quadrant error. Itu kurang dari target error dengan bernilai 0,01. Misal pada akhir pelatihan backpropagation diperoleh Y1 sama dengan 0,87,65. Kemudian hasil dari fungsi aktivasi tersebut dibandingkan dengan nilai ambang tertentu. Misal, diambil nilai ambang threshold itu sama dengan 0,5. Artinya, jika nilai YK lebih dari 0,5, maka output yang diberikan adalah 1. Namun, jika nilai YK kurang dari 0,5, output yang diberikan adalah 0. Dengan demikian, output X adalah 11111 dan 00000 adalah Y sama dengan 1 karena 0,88765 itu lebih dari 0,5. Maka sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu jika hasil prediksi untuk penyakit usus buntu adalah 1 dan dikatakan positif mengidam usus buntu. Pengertian memprediksi. Prediksi adalah proses peramalan kejadian di masa datang dengan berdasarkan data variabel di masa sebelumnya. Di masa datang, dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan intuisi, dalam prediksi juga sering digunakan data kuantitatif sebagai pelengkap informasi dalam melakukan peramalan. Kemudian ada pengertian nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal yang benar, baik, dan diinginkan. Pengertian belajar. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Pengertian siswa. Siswa merupakan pelajar yang duduk di meja belajar strata sekolah dasar atau SD maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas atau SMA. Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapatkan di dunia pendidikan. Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya hanya untuk mengikuti pelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Yang ketiga adalah hasil pembahasan. Pertama, analisa rancangan. Dalam proses penelitian ini ditunjukkan bahwa siswa dalam memprediksi nilai pembelajaran siswa yang dengan memberikan hasil yang lebih berarti, baik segi ketuntasan maupun kualitas yang diharapkan pada masa yang akan datang. Hasil dari konseptualisasi akan dituangkan menjadi suatu metode penelitian yang lengkap dengan pola studi literatur. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menganalisis sistem prediksi akan dibuat menggunakan metode backpropagation. Kemudian ada analisa rancangan, yaitu pertama persiapan. Tahap ini merupakan awal, yaitu dengan penentukan latar belakang, dengan kemudian dilakukan identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan diberikan batasan pada masalah yang akan difokuskan dalam penyesuaian skripsi, serta penentu tujuan dari manfaat dari penulisan skripsi. Yang kedua adalah kajian teori. Pada tahap ini akan dilakukan kajian teori terhadap masalah yang ada.
kajian ini dilakukan untuk menentukan konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Tahap ini untuk mengumpulkan data-data pendukung yang diperoleh dari pakar dengan cara dokumen dan informasi yang didapat dari internet. Yang keempat adalah analisa data. Pada tahap ini, dilakukan analisa data-data pendukung yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Yang kelima adalah pengujian dan implementasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian level variabel data dan implementasi data serta penyusunan program sistem. Tahap ini didasarkan pada hasil analisa data sebelumnya yang dilakukan pada proses sebelumnya. Kemudian ada tahap akhir. Pada tahap akhir perencanaan jaringan saraf tiruan ini akan dibahas tentang kesimpulan serta saran yang diperlukan untuk pengembangan program selanjutnya. Rancangan flowchart system. Adapun rancangan proses pelatihan dan pengujian pada jaringan saraf tiruan ini dapat dilihat pada gambar di samping. Flowchart proses pelatihan data adalah pengujian sebagai berikut. Kemudian ada perancangan proses. Data-data yang digunakan proses analisa jaringan saraf tiruan menggunakan metode perambatan balik atau backpropagation adalah data siswa dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebagai input dan total hasilnya adalah output. Data tersebut diambil secara acak dari data nilai pembelajaran siswa dengan menggunakan data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Data tersebut akan dibagi menjadi dua. Data yang pertama digunakan untuk melatih agar mencapai data yang konvergen. Data yang kedua akan digunakan sebagai data uji, yaitu data yang belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menghasilkan prediksi nilai rata-rata siswa di tahun yang akan datang. Pada gambar ini, kita akan melihat data-data yang akan diperlukan. Untuk gambaran di atas itu adalah data untuk siswa tahun 2017. Dan pada data gambar di bawah ini, itu adalah data untuk siswa yang pada tahun 2019 yang akan diuji pada proses backpropagation. Kemudian ada arsitektur jaringan saraf tiruan menggunakan metode backpropagation terdiri dari A. Lapisan masukan, yaitu dengan variabel X1 terdiri dari 2 neuron. B. Lapisan tersembunyi Z1 terdiri dari 3 neuron. C. Lapisan keluaran Y1 terdiri dari 1 neuron. Kemudian ada D. Learning rate, itu dengan menggunakan variabel A, itu diberi nilai 0,3. Dan E. Target error, itu adalah 0,01. Yang terakhir adalah konstanta bias. Ini adalah pembahasan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perhitungan data memprediksi nilai pembelajaran siswa dengan metode backpropagation agar dapat dihasilkan sebuah pengetahuan baru mengenai jumlah nilai pembelajaran pada SMP Negeri 1 Salapian. Dengan penggunaan data tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui hasil prediksi nilai pembelajaran akan menjadi lebih lanjut. Yang pertama adalah menu home atau menu utama. Di sini menampilkan interface awal yang berisi prediksi analisa keluaran. A. Dapat menjadi tolak ukur untuk guru dalam menilai siswa dalam hasil pembelajarannya. B. Jaringan saraf tiruan mampu memprediksi nilai pembelajaran siswa menggunakan metode backpropagation dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada aplikasi ini memiliki output keluaran nilai semester pada anak A dengan maksimum. Kemudian adalah menu prediksi. Di sini akan terlihat keseluruhan proses prediksi sampai pada dengan hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode backpropagation. Kemudian adalah menu analisa. Di sini akan terlihat keseluruhan hasil analisa sampai pada sebagai hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode backpropagation. Implementasi di sini merupakan kegiatan di mana data-data yang sudah ditransformasikan diterapkan ke dalam pemrograman yang digunakan dan diproses sejauh mana kinerja sistem dalam pengolahan data dan dihasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dari hasil pengimplementasian yang dilakukan nantinya akan dilakukan analisis terhadap program atau coding sehingga dapat diketahui apakah sudah memenuhi tujuan yang tercapai. Kesimpulannya, dari prediksi yang sudah dilakukan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation, agar dapat memenuhi prediksi nilai pembelajaran siswa yang nantinya approach memiliki nilai 10.000, target errornya adalah 0,01, dan learning rate itu 0,3, memiliki nilai 0,7517, yang berarti nilai tersebut mengalami penurunan.
Kemudian dari referensi yang diambil itu dari buku studi kasus untuk SMP Negeri 1 Salapian. Begitu saja, sekian dari pembahasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.